Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan menghadiri salat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Khotib mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan senantiasa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan sekaligus menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga kita semua dapat menjadi hamba-Nya yang menjalankan tugas dan peran sebagai khalifah fil ard atau penjaga kelestarian planet bumi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga, rawat dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Begitu pula dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan serta mencegahnya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga
dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensinya akan kembali ke diri kita masing-masing. Jika laut dan sungai tercemar, maka ekosistem kehidupan di dalamnya juga ikut rusak. Habitat ikan terancam dan fungsi laut bagi ekosistem iklim kita ikut rusak. Begitu pula lah jika udara tercemar, misalnya oleh polutan akibat penggunaan energi fosil dan batu bara. Karsinogen yang terhirup oleh paru-paru manusia dapat memicu penyakit-penyakit berbahaya bagi manusia. Sedangkan sampah plastik akan mengkontaminasi bahan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Astaghfirullah, na'udzubillahi min zalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di perkarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir. Karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.